You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Marc Marquez menangis terseduh-seduh di depan staf. Selama ini, aku balapan hanya dengan satu tangan. Pembalap juga manusia. Di lintasan, mereka adalah gladiator yang menantang maut dengan kecepatan di atas 300 km per jam. Mereka tampak kebal peluru, dingin, dan tak kenal takut. Namun, di balik baju balap yang tebal dan helm yang tertutup rapat, ada titik di mana benteng pertahanan mental itu runtuh. Momen runtuhnya sang monster itu terekam sempurna dalam dokumenter internal terbaru, Inside Ducati Lenovo Team S2 episode 5 French GP. Jagat MotoGP dikejutkan oleh pemandangan yang menyayat hati. Marc Marquez menangis terseduh-seduh di depan para staf Ducati. Bukan karena kehilangan poin, melainkan karena tubuhnya sudah berteriak tidak sanggup lagi menahan rasa sakit. Setelah mengalami high side crash yang mengerikan di sirkuit Le Mans, dinding rahasia yang dibangun Marquez runtuh. Di dalam garasi yang tertutup dari sorot kamera media luar, Marc menundukkan kepala. Air matanya tumpah di depan para mekanik dan petinggi tim. "Maaf karena selama ini aku memilih diam," ucap Marc dengan suara bergetar. "Lengan kananku sudah tak bisa bergerak seperti yang kuinginkan. Selama ini, aku menjalani balapan seperti hanya memakai satu tangan." Pengakuan ini bak petir di siang bolong. Publik menyangka performa fluktuatif sang juara bertahan musim ini adalah masalah adaptasi motor Des Mosedici GP26 atau strategi balap. Nyatanya, sang alien sedang bertarung melawan kelumpuhan instan di atas motornya sendiri. Awalnya, Marquez berkali-kali berdalih bahwa masalah fisik ini baru ia rasakan pada seri Jerez. Namun, kebenaran yang terungkap jauh lebih mengerikan. Masalah ini sudah mengerogoti dirinya sejak awal musim. Sebuah rahasia kelam yang ia simpan rapat-rapat demi harga diri di grid. Jejak operasi lama. Di pundak kanan Marc tertanam baut khusus, jangkar medis untuk mengatasi cedera dislokasi bahu kambuhan yang ia derita bertahun-tahun lalu. Benturan di Indonesia. Pada akhir musim 2025 di sirkuit Mandalika, Marc terlibat kecelakaan hebat setelah ditabrak oleh Marco Bezzecchi. Meski ia berhasil mengunci gelar juara dunia saat itu, benturan keras tersebut menggeser posisi baut di dalam bahunya. Anatomi rasa sakit. Baut yang bergeser itu tepat menyentuh saraf radial, jaringan saraf utama yang menghubungkan bahu hingga ujung jari tangan. Yang membuat situasi ini menjadi mimpi buruk bagi seorang pembalap adalah sifat gangguannya yang datang tanpa peringatan. Saraf radial yang tergesek baut itu bekerja seperti efek sengatan listrik saat siku kita terbentur, namun dalam skala yang jauh lebih ekstrim dan konstan. Dalam satu lap, Marc masih bisa tampil kesetanan, memecahkan rekor lintasan dan merebut kemenangan di sprint race. Namun, di lap berikutnya, saat posisi tubuhnya miring di tikungan kanan tertentu, baut tersebut menekan sarafnya. Seketika, lengan kanannya mati rasa, kehilangan daya cengkram dan lumpuh total. Efek domino inilah yang memicu high side crash hebat di Le Mans. Bahu kanan, pergeseran baut pasca trauma Mandalika yang menjepit saraf radial. Kaki kanan, patah tulang akibat high side crash di balapan utama Le Mans. Tindakan medis, operasi ganda darurat untuk melepas baut bahu sekaligus rekonstruksi kaki. Status, dipastikan absen pada GP Catalunya, mentargetkan comeback spekulatif di Mugello. Mengapa Marquez memilih tersiksa dan menyembunyikannya begitu lama? Jawabannya sederhana, dunia MotoGP sangat kejam. Begitu seorang pembalap menunjukkan kelemahan fisik, para rival akan langsung mengendus darah dan menyerang titik lemah tersebut di lintasan. Marquez tahu hal itu. Ia menolak membahas kondisi fisiknya di depan kamera karena ia tahu ia akan menangis. Ia memilih terus memaksa tubuhnya melewati batas kemanusiaan, sampai akhirnya tubuh itu sendiri yang menyerah. Mantan rekan setimnya di Repsol Honda, Dani Pedrosa, memberikan pandangan yang sangat realistis dan dingin mengenai masa depan Marc. Jika gangguan saraf ini tetap ada setelah baut dilepas, Marc mungkin harus menghadapi keputusan terbesar dalam hidupnya, pensiun. Tubuhnya sudah dipenuhi terlalu banyak bekas luka dari ratusan kecelakaan sepanjang kariernya. Dia manusia biasa, bukan robot, ungkap Pedrosa.
Dengan absennya Mark di beberapa seri ke depan, peluangnya untuk mempertahankan gelar juara dunia musim ini bisa dikatakan hampir sirna. Namun saat ini, trofi bukan lagi prioritas. Prioritas utamanya adalah menyelamatkan karir dan fungsi lengannya sendiri. Kasus Marc Marquez adalah tamparan hardik bagi dunia balap. Meniru kesalahan fatal di Jerez 2020, di mana ia memaksakan diri kembali balap terlalu cepat hingga merusak lengannya selama bertahun-tahun, adalah kebodohan yang tidak boleh diulang. Kondisi fit 100% adalah harga mati yang tidak bisa ditawar dengan ego. Lebih baik menghilangkan satu musim untuk menyembuhkan diri total dan kembali sebagai alien yang utuh, daripada memaksakan tampil setengah sehat, namun harus menyudahi karir di atas kursi roda. Sebab, pada akhirnya, sekuat apapun tekad seorang pembalap, ia tidak akan pernah bisa menang jika harus balapan hanya dengan satu tangan. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace, this is your goal that makes it. Catalunya membara. Alex Marquez pekundangi Pedro Acosta dalam drama lap terakhir Sprint Race 2026. Gemuruh publik Sirkuit de Barcelona, Catalunya menjadi saksi bisu lahirnya salah satu duel paling mendebarkan dalam sejarah Sprint Race MotoGP 2026, Sabtu, 16 Mei 2026. Melalui pertarungan taktis yang menguras saraf hingga tikungan terakhir, rider Gresini Racing, Alex Marquez, sukses mengklaim podium tertinggi setelah menaklukkan sang pole sitter Pedro Acosta dengan selisih yang sangat tipis. Balapan berdurasi 12 lap ini menyuguhkan tontonan kelas tinggi sejak lampu start dipadamkan. Katalis ketegangan langsung tercipta di tikungan pertama, di mana para pembalap elit dunia saling sikut demi mengamankan posisi terbaik. Pedro Acosta, bocah ajaib dari tim KTM yang memegang posisi start terdepan pole position, langsung melesat bak peluru. Ia berhasil melakukan whole shot sempurna, menutup ruang gerak Alex Marquez yang mengintai tajam dari posisi start ketiga. Di barisan tengah, atmosfer balapan langsung memanas ketika Jorge Martin dan Johan Zarco melakukan manuver agresif. Martin, yang memulai balapan dari posisi ke-9 yang kurang menguntungkan, menunjukkan determinasi luar biasa. Hanya dalam satu putaran, The Martinator secara impresif merangsek naik ke posisi ke-5, mengirimkan sinyal ancaman bagi barisan depan. Namun ambisi besar Martin justru berujung petaka. Memasuki lap ketiga, saat mencoba menekan batas maksimal motornya, Martin kehilangan kendali atas ban depannya di tikungan 10 yang terkenal menjebak. Ia terjatuh dan terseret ke gravel, mengakhiri balapan lebih dini sekaligus membuang peluang emas untuk mendulang poin krusial. Tumbangnya Martin membuat sorotan kamera sepenuhnya tertuju pada duel 1 lawan 1 antara Pedro Acosta dan Alex Marquez. Menggunakan ban soft yang mulai terkikis temperatur aspal Catalunya, kedua pembalap menyajikan perang saraf yang luar biasa. Acosta memimpin dengan gaya balapnya yang agresif, sementara Alex Marquez menguntit di belakang dengan gaya yang lebih rapi dan kalkulatif. Momen krusial terjadi pada lap ke-6. Melihat ada sedikit celah saat Acosta agak melebar di tikungan, Alex Marquez melepaskan serangan mematikan. Dengan manuver inside line yang bersih, adik kandung Marc Marquez ini sukses merebut posisi pemimpin balapan. Satu putaran setelahnya, Alex langsung menaikkan ritme balapnya untuk menciptakan jarak aman sebesar 0,5 detik. Namun Acosta bukanlah pembalap yang mudah menyerah. Pembalap muda KTM itu terus menempel ketat, memaksa Alex untuk tidak melakukan kesalahan sekecil apapun di sisa balapan. Di belakang dua pemimpin balapan, tensi tidak kalah tinggi. Raul Fernandez yang sempat nyaman di posisi ketiga mulai kehabisan cengkraman ban. Hal ini dimanfaatkan dengan baik oleh Fabio Di Giannantonio. Digia, rider Pertamina Enduro VR46 ini, merayap perlahan namun pasti untuk memburu podium terakhir. Drama perebutan posisi ketiga ini mencapai puncaknya pada lap ke-11. Tepat satu lap sebelum bendera checkered flag berkibar, Digia melakukan aksi overtaking brilian terhadap Fernandez, merebut posisi ketiga dan mengamankan tempat di podium. Namun drama sesungguhnya tersimpan di lap pamungkas balapan. Acosta yang menyimpan tenaga banyak sepanjang pertengahan laga melancarkan serangan total atau all out di sektor terakhir sirkuit. Ia terus menekan hingga roda depan KTM miliknya nyaris menyentuh bagian belakang Ducati milik Alex Marquez.
Mendekati tikungan terakhir sebelum garis finish, Acosta mencoba melakukan manuver nekat dari sisi dalam. Namun dengan ketenangan seorang juara, Alex Marquez menutup ruang secara sempurna, defensive line, memaksa Acosta sedikit melambat demi menghindari benturan. Alex Marquez akhirnya melintasi garis finish terlebih dahulu, memenangkan duel menegangkan ini dengan keunggulan yang sangat tipis. Acosta harus puas di posisi kedua setelah perjuangan heroiknya, disusul oleh Digia yang melengkapi podium ketiga. Sementara 5 besar dilengkapi oleh Raul Fernandez yang finish keempat dan Johan Zarco di posisi kelima. Persaingan sengit juga terjadi di rombongan kedua. Francesco Pecco Bagnaia yang kesulitan menemukan ritme terbaiknya sepanjang hari Sabtu ini terpaksa finish di posisi keenam, diikuti oleh Franco Morbidelli dan pembalap muda Jepang Ai Ogura di posisi ketujuh dan kedelapan. Sementara itu, sang pemimpin klasemen Marco Bezzecchi harus berjuang ekstra keras dari barisan belakang untuk mengamankan posisi ke-9. Meski hanya finish di posisi tersebut, Bezzecchi setidaknya berhasil menyelamatkan 1 poin berharga demi mempertahankan posisinya di puncak klasemen. Unggul tipis atas Eneasi Bastianini yang melengkapi posisi 10 besar. Hasil sprint race ini dipastikan akan membuat jalannya balapan utama pada hari Minggu besok menjadi jauh lebih sulit diprediksi. Dengan performa Alex Marquez yang sedang membara dan rasa penasaran Pedro Acosta yang gagal menang di lap terakhir, Catalunya pasti akan kembali menyajikan drama yang tidak boleh dilewatkan. Lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all. Gara-gara cedera Marc Marquez, lupakan gelar MotoGP 2026, tapi Bezzecchi malah berkata lain. Peta persaingan MotoGP 2026 mendadak berubah drastis setelah drama mengerikan berkecamuk di sirkuit Le Mans, Prancis awal Mei lalu. Insiden kecelakaan parah pada sesi sprint race Sabtu 9 Mei 2026 memaksa sang juara dunia 7 kali, Marc Marquez, harus ditandu keluar lintasan dan langsung dilarikan ke ruang bedah. Pembalap andalan Ducati Lenovo tersebut harus menerima kenyataan pahit, menjalani 2 operasi sekaligus untuk memulihkan cedera patah tulang metatarsal pada kaki kanan, serta hantaman keras di bahu kanannya. Di saat The Baby Alien terbaring di meja perawatan medis, jagat MotoGP mulai berspekulasi. Banyak pihak menilai bahwa peluang Marquez untuk mempertahankan tahta juara dunia musim ini telah menguap bersama debu sirkuit Le Mans. Namun, di tengah riuh rendahnya nada pesimistis tersebut, 2 sudut pandang berbeda muncul dari orang terdekat dan rival terkuatnya. Dari dalam lingkaran intim keluarga Marquez, sang adik yang juga pembalap Gresini Racing, Alex Marquez, membuka suara terkait kondisi psikologis kakaknya. Menurut Alex, membicarakan peluang juara dunia di saat kondisi fisik hancur lebur adalah sebuah kemewahan yang tidak realistis untuk saat ini. Fokus Mark telah bergeser total dari sirkuit balap menuju ruang fisioterapi. Saya pikir hal pertama yang harus kita lakukan adalah melihat kapan dia akan kembali. Jujur, saat ini tidak ada yang tahu pasti, bahkan tim dokter sekalipun, ungkap Alex dengan nada getir dilansir dari Motosen. Bagi Alex, cedera patah tulang metatarsal dan trauma bahu yang dialami Mark bukanlah perkara sepele yang bisa disembuhkan dalam hitungan hari. Proses rehabilitasi pasca operasi ganda ini akan memakan waktu yang sangat panjang dan menguras energi. Di mata sang adik, Mark kini telah menutup buku klasemen untuk sementara waktu demi menyelamatkan karir balapnya. Saat ini kami hanya bisa menunggu untuk melihat apakah dia memiliki pilihan atau tidak untuk segera membalap. Saya pikir terlalu dini berspekulasi. Dia sama sekali tidak memikirkan kejuaraan sekarang. Fokusnya 100% adalah pemulihan fisik. Tegas Alex mencoba meredam ekspektasi publik yang terlalu tinggi pada kakaknya. Berbanding terbalik dengan aura pasrah yang ditiupkan dari garasi Alex Marquez, sebuah rasa hormat sekaligus kewaspadaan tinggi justru datang dari puncak klasemen sementara. Pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi dengan tegas tidak meninggalkan Marc Marquez dari daftar pemburu gelar juara dunia MotoGP 2026. The Bez, yang saat ini tengah memimpin tahta klasemen dengan raihan 128 poin, hanya terpaut tipis 1 angka dari rekan setimnya, Jorge Martin, memahami betul mentalitas seorang juara dunia sejati.
Baginya, absennya Marquez di beberapa seri mendatang bukanlah akhir dari segalanya, mengingat perjalanan musim 2026 yang masih menyisakan banyak balapan. Saya tidak pernah mengeluarkan Mark dari persaingan gelar juara dunia, sama sekali tidak, ujar Bezzecchi tegas, seperti dikutip dari laman resmi MotoGP. Bagi pembalap asal Italia tersebut, cedera dan operasi ganda justru bisa menjadi bahan bakar yang berbahaya bagi seorang pembalap bermental alien seperti Marquez. Ketika seorang juara terluka dan dipaksa absen, insting berburunya akan berlipat ganda saat kembali ke atas motor. Ketika dia kembali nanti, dia akan menjadi sosok yang sangat haus akan kemenangan. Musim ini masih sangat panjang dan persaingan benar-benar terbuka. Tidak menutup kemungkinan Mark bisa mengambil alih posisi puncak klasemen begitu dia kembali bugar. Tambah Bezzecchi menunjukkan kedewasaan dan respeknya yang tinggi pada rival seniornya. Situasi ini menciptakan sebuah narasi yang menarik di panggung MotoGP 2026. Di satu sisi, ada realitas medis yang diungkapkan oleh Alex Marquez, sebuah peringatan bahwa pembalap juga manusia biasa yang butuh waktu untuk menyembuhkan tulang yang patah. Di sisi lain, ada aura mistis seputar nama besar Marc Marquez yang membuat para rivalnya, termasuk sang pemimpin klasemen Marco Bezzecchi, tidak bisa tidur nyenyak. Apakah Marc Marquez akan terpaksa merelakan gelar juara dunia 2026 jatuh ke tangan dingin Aprilia demi memulihkan tubuhnya secara total? Atau sebaliknya, apakah prediksi Bezzecchi akan terbukti benar di mana Marc akan melakukan comeback spektakuler yang akan dicatat dalam sejarah MotoGP? Waktu yang akan menjawab. Namun untuk saat ini, selagi Marc Marquez bergelut dengan rasa sakit di ruang perawatan, para rival di lintasan tahu bahwa mereka harus memanfaatkan setiap detik absennya sang alien untuk memperlebar jarak poin sebelum sang pemilik nomor 93 kembali dengan rasa lapar yang mengerikan. Lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace, this is your goal that makes it all.